Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita melanjutkan Renungan Pagi, saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberikan kedamaian dan kenyamanan bagi kami. Tidur sepanjang malam hari hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh terbangun untuk merenungkan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, masih ada nafas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah damai sejahtera surga boleh menjadi bagian kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Sebelum ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami ya Bapa, agar firman ini boleh berkuasa mengawal kami untuk tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan pagi kita adalah puasa Yesaya. Ayat hafalannya dikatakan, bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan sebelum saya mempelajari prinsip-prinsip kesehatan dalam Alkitab, saya sudah menjadi seorang pembuat jus kawakan. Apel, apple, atau wortel, carrot, dan seledri, celery, adalah koktail, yang cepat dibuat pembuat jus kampion saya. Nanas segar dan daun comfrey menjadi campuran minuman hijau. Setiap kali saya merasakan gejala flu atau sekedar merasakan tidak enak badan, saya bisa mengandalkan puasa singkat. Dengan hanya meminum jus untuk mengembalikan semangat saya. Beberapa tahun yang lalu, saya berjuang melawan infeksi flu, khususnya infeksi yang tahan banting dan yang menolak untuk pergi meskipun sudah diberi waktu 24 jam. Saudaraku yang dikasihi, saya mencoba membersihkan penyakit itu dengan koktail ACC. Masih belum beruntung. Saya menyerangnya dengan minuman hijau yang asam, tidak ada perubahan. Akhirnya saya mencoba seduhan jus lobak yang rasanya sangat tidak enak. Jus itu tidak membunuh penyakit itu, tetapi hampir membunuh saya ketika saya menelannya. Akhirnya, saya berbaring kesakitan, sesak, dan merasa lelah. Lalu membuka Alkitab saya untuk melihat apa yang dikatakannya tentang berpuasa. Saat itulah saya menemukan puasa Yesaya.
yang mengajarkan tentang berbuat baik kepada sesama, disertai janji, kesembuhanmu akan segera muncul, kemudian kamu akan berseru, dan Tuhan akan menjawab. Kamu akan berteriak minta tolong, dan Dia akan berkata, inilah aku. Yesaya 58 ayat 8 dan 9. Meskipun saya sedang menderita, saya tidak sabar untuk mencoba puasa yang tidak biasa ini. Karena saya tidak mengenal siapapun di kompleks saya yang benar-benar lapar. Saya duduk dan menulis cek sebesar $20 untuk dana bantuan ADRA. Ketika saya membayangkan cek saya menambah sesendok bubur tambahan ke dalam mangkok, banyak anak-anak yang lapar di Amerika Selatan, saya merasakan kehangatan yang mengejutkan di hati saya. Rasa menggigil karena flu saya mulai menghilang. Selanjutnya, saya bingung tentang bagaimana cara memberi pakaian yang telanjang. Sampai saya teringat seorang teman, seorang ibu tunggal yang mesin cucinya rusak. Dengan sebuah panggilan telepon, dia dan tumpukan cuciannya dalam perjalanan menuju mesin cuci saya. Rasa terima kasihnya begitu tulus, sehingga saya bisa merasakan kesehatan saya hampir sepenuhnya pulih kembali. Sejak hari itu, puasa mempunyai arti baru bagi saya. Saya masih menikmati berpuasa dengan hanya minum koktail, ACC, dan jus minuman hijau. Tetapi saya berusaha untuk tidak membiarkan satu penyakit berlalu tanpa melakukan perbuatan baik kepada orang yang kurang beruntung. Dengan cara ini saya bisa membantu mereka dan diri saya sendiri pada saat yang bersamaan. Lain kali ketika Anda kesulitan menghilangkan penyakit flu Anda, cobalah puasa Yesaya bersama dengan jus segar yang bergizi. Ini kisah daripada Carol Kimura. Baiklah saudaraku, inilah renungan yang bisa kita dengarkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengetahuan yang indah yang Tuhan berikan bagi Carol. Dan ini dibagikan juga kepada kami, para pemirsa yang ada di link YouTube ini. Terima kasih Bapak. Kami tahu bahwa sesungguhnya yang menyembuhkan adalah hati yang gembira. Ketika kami melakukan kebaikan, biarlah itu memberikan pemulihan bagi yang sakit, memberikan kekuatan bagi yang sedang lesu dan letih. Biarlah kami Tuhan boleh dipuaskan oleh karena kasih Tuhan melalui firman-Mu ini. Dan harapan kami di hari yang akan datang, kami benar-benar menjadi anak Tuhan yang boleh memperhatikan sekeliling kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa.